Saudara, Teheran melancarkan serangan rudal ke pangkalan udara Al Udeid di Qatar pada Senin malam 23 Juni. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kepanikan sempat terjadi di pusat perbelanjaan maupun di wilayah ibu kota Doha. Awal kepanikan terjadi pada sekitar pukul 19.39 waktu setempat, di mana terdengar sirene rudal meraung. Suara ledakan juga bergema memicu kepanikan di Vilango Mall dan sejumlah area publik lainnya. Video viral memperlihatkan pengunjung yang berlarian ke lokasi terlindung sambil berteriak ketakutan. Ketika Iran meluncurkan rudal balistik sebanyak 14 hingga 19, termasuk juga varian dengan jarak pendek dan menengah sebagai balasan atas serangan udara Amerika ke fasilitas nuklir Iran 2 hari sebelumnya. Qatar dan Amerika sudah mendapatkan peringatan beberapa jam sebelumnya dan menutup wilayah udara mereka sebagai langkah antisipasi. Sistem pertahanan udara gabungan antara Qatar dan Amerika pun berhasil mencegat 13 rudal dan yang satu diizinkan meluncur tanpa bahaya dan memastikan tidak ada korban atau kerusakan yang cukup berarti. Di sisi lain, Presiden Amerika Donald Trump dalam pernyataannya di platform Truth Social menyebutkan serangan tersebut sangat lemah, sekaligus menyampaikan apresiasi karena Iran memberikan peringatan terlebih dulu. Trump pun berharap ini bisa menjadi pemicu meredanya ketegangan, bahkan menuju langkah perdamaian dengan Israel. Di sisi lain, pemerintah Qatar juga menyatakan serangan tersebut melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Namun, menegaskan tindakan yang tepat dalam merespon via sistem pertahanan udara. Negara-negara tetangga lainnya seperti Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab juga sempat menutup wilayah udara dan mengeluarkan himbauan untuk perlindungan bagi warga mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang mengklaim sudah terjadi gencatan senjata antara Iran dan Israel. Namun klaim ini langsung dibantah oleh Teheran. Donald Trump melalui platform Truth Social menyatakan bahwa Iran dan Israel sepakat menyetujui gencatan senjata total yang akan berlangsung secara bertahap. Dimulai pada fase pertama pada Selasa pagi 24 Juni, di mana Iran akan menghentikan serangan selama 12 jam. Kemudian akan diikuti oleh Israel. Dan setelah 24 jam, Trump juga mengatakan bahwa 12 hari perang ini resmi berakhir. Trump bahkan menegaskan bahwa Qatar memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi dan menyambut sikap Iran yang memberi peringatan sebelumnya tentang serangan ke pangkalan Al Udeid di Qatar yang menurutnya sangat lemah dan tidak menimbulkan korban jiwa ini. Saudara, Qatar pada hari ini Selasa 24 Juni secara resmi membuka kembali wilayah udaranya setelah sempat menutup total akibat serangan rudal Iran ke pangkalan udara Al Udeid dekat Doha. Pada Selasa pagi, Qatar pun membuka kembali wilayah udaranya secara bertahap. Qatar Airways dan berbagai maskapai internasional pun sudah mulai mengoperasikan penerbangan mereka kembali. Meski ada jadwal dan rute yang harus disesuaikan akibat adanya penutupan mendadak pada sebelumnya. Penutupan udara ini terjadi setelah Iran menembakkan 19 rudal balistik sebagai tanggapan atas serangan udara Amerika terhadap 3 fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan pada akhir pekan lalu. Sistem pertahanan udara Qatar yang dibantu sistem Patriot Amerika berhasil mencegah setidaknya 18 rudal, sedangkan satu lainnya jatuh di kompleks pangkalan tanpa menyebabkan korban ataupun kerusakan yang cukup berarti. Qatar menutup udaranya sebagai tindakan antisipatif untuk melindungi seluruh warga serta pengunjung negara mereka.
Saudara Pasha Ungu mengunggah suatu postingan yang ditujukan untuk Dimas Anggara yang diduga sudah melakukan kekerasan terhadap putranya Keisha Alvaro di lokasi syuting. Dalam unggahan di media sosial Instagramnya itu, Pasha Ungu merasa tidak terima hingga mencari keberadaan Dimas untuk meminta penjelasan atas insiden tersebut. Kemudian Oki Agustina, mantan istri Pasha Ungu ataupun ibu dari Keisha, menegaskan bahwa insiden tersebut bukanlah suatu gimmick. Kejadian terjadi di luar skrip dan juga bukan ketika syuting berlangsung. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung mengetuk pintu rumah Melani, korban kekerasan yang disiksa oleh anak kandungnya di Bekasi Timur. Melani yang mengalami luka memar di bagian kepala dan juga punggung kini tengah menjalani CT scan setelah peristiwa memilukan tersebut. Dalam pertemuan itu terungkap fakta memilukan rumah keluarga korban tengah dalam pengawasan bank dan terancam dilelang karena dijaminkan untuk modal usaha anaknya. Mendengar hal ini, Deddy Mulyadi pun menyatakan siap membeli rumah tersebut dan menyediakannya untuk Melani dan suaminya untuk mereka tinggali tanpa batas. Atas penganiayaan oleh anaknya, pelaku MIC sudah ditahan di Polres Metro Kota Bekasi. Ia pun dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Kemudian polisi bersama dengan DP3A Kota Bekasi saat ini fokus pada pemulihan psikologis korban yang akan melibatkan tim psikolog. Saudara, sekian live update hari ini. Berita live update lainnya bisa Anda saksikan di kanal Warta Kota Live Production. Saya Jonita Ari, pamit undur diri.